Olahraga bisa bikin hormon terganggu, pendarahan juga. Berat badan tetap, tapi lingkar tubuh menyusut. Mencukupi kebutuhan serat, tapi nggak suka sayur, ganti pakai buah aja lah. Lebaran sebentar lagi. Harusnya sih kalau menurut kalender, hari ini terakhir ya. By the way, anyway busway. Ini hari Senin. Waktunya apa Mbak Google? Waktunya Q&A. Ada pertanyaan apa saja hari ini? Simak terus video ini. Hai semua, apa kabarnya? Semoga kita dalam kondisi sehat selalu. Video ini dijadwalkan upload tanggal 2 April 2022. Kalau sesuai, harusnya malam ini malam takbiran, malam kemenangan. Tetapi belum tahu juga karena nggak tahu udah ditetapin atau belum secara resmi. Sebelum mulai Q&A kita hari ini, seperti biasa saya mau menyapa dulu buat yang baru pertama kali join ke channel ini. Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang saya ucapkan. Kebalik, tapi ya sudahlah. Tanpa banyak basa-basi yang suka basi, kita mulai saja gaskan Q&A kita hari ini. Selebel! Pertanyaan yang pertama. Hai Kak, mau nanya dong, temanku ada yang olahraganya rutin, tapi akhirnya hormonnya jadi terganggu Kak. Pernah pendarahan juga katanya. Itu benar gara-gara olahraga kah Kak? Makasih sebelumnya. Saya bisa mengambil kesimpulan bahwa kamu adalah teman yang baik. Peduli sekali dengan teman. Teman atau teman. Biasanya sih kalau yang nanya atas nama teman, padahal yang nanya bercanda ya, bercanda. Olahraga bisa bikin hormon terganggu, pendarahan juga. By the way, tadi belum disebutin temennya cewek apa cowok. Tapi karena bahasanya pendarahan, saya anggap temennya cewek ya. Cowok pendarahannya gimana? Bisa sih, tapi bukan pendarahan ya. Apakah olahraga bisa menyebabkan gangguan hormon? Jawabannya tidak. Seharusnya tidak. Kalau olahraga dilakukan dengan cara yang benar, dengan rutin, seharusnya malah bisa membantu menyeimbangkan hormon-hormon di dalam tubuh kita. Menekan kortisol atau hormon stres kita, melepaskan hormon-hormon endorfin, hormon senang kita saat olahraga. Harusnya lebih banyak sisi yang bagus secara kesehatan daripada yang merugikan kesehatan. Ada sisi negatifnya nggak dari olahraga? Ada dong. Semua hal ada positif, ada negatifnya. Udah kayak test pack aja, ada positif negatif. Kenapa jadi ke test pack? Sisi negatif dari olahraga, kalau tidak dilakukan dengan cara yang safety, dengan cara yang benar, yang seketika bisa dirasakan adalah cedera. Kemudian kalau olahraganya terlalu berat tanpa recovery yang cukup, bisa terjadi yang namanya overtraining. Overtraining adalah kondisi di mana kita tidak memberikan waktu untuk tubuh kita untuk beristirahat, meregenerasi sel-sel yang rusak akibat olahraga tadi. Yang terjadi bukannya kita makin kuat, makin strong, stamina-nya makin tambah, tapi malah bisa jadi lemes. Otot juga bisa menyusut kalau seperti itu. Intinya, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Nah, kembali lagi ke kasus tadi. Kalau olahraganya sudah benar, nutrisinya sudah bagus, tidurnya sudah cukup, seharusnya tidak bisa menyebabkan terjadinya gangguan hormon tersebut. Dilihat ulang, ditinjau lagi, pola dietnya gimana? Sudah dietnya ekstrim nggak? Pola tidurnya gimana? Istirahatnya cukup nggak? Manajemen stresnya gimana?
Kalau dirasa butuh pertolongan medis, karena tadi sudah sampai pendarahan ya, jangan ragu, jangan malu untuk mencari pertolongan medis. By the way, temannya nggak lagi hamil kan? Kalau lagi hamil, beda lagi ceritanya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Guys, mau tanya, kenapa ya kiloan aku nggak turun, tapi lingkar pinggang nyusut, celana jeans aku longgar? Kiloan ini maksudnya berat badan ya? Jadi inget tukang ikan langganan saya di pasar. Kalau nanya berapa beratnya, kiloannya berapa? Kenapa jadi curhat? Berat badan tetap, tapi lingkar tubuh menyusut. Ya bagus dong, berarti mungkin sedang terjadi yang namanya rekomposisi tubuh. Tapi hal ini hanya berlaku tentu yang selain hanya diet, tetapi juga olahraga teratur. Massa lemaknya berkurang, massa ototnya bertambah. Sehingga berat badan mungkin tetap, tetapi terjadi perubahan pada bentuk tubuh. Karena itu saya sudah sering mengatakan, jangan hanya berfokus pada angka timbangan. Bisa terjadi berat badan yang kita targetkan sudah tercapai, tetapi bentuk tubuhnya kita tidak puas. Atau sebaliknya, berat badan naik, timbangannya naik, tapi badannya menjadi semakin fit, menjadi semakin ideal, semakin seksi, semakin lean. Pokoknya mantep lah. Tapi kalau nggak sambil olahraga gimana bang? Ya berarti ada yang salah. Timbangannya rusak mungkin. Atau cara nimbangnya dan cara ngukurnya yang masih salah. Nimbangnya ketika habis makan. Ngukur lingkar pinggangnya ketika perut kosong. Ya jadi kelihatannya berat badannya tetap, tapi lingkar pinggangnya menyusut. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Malam Kak Adit, mau nanya dong Kak. Aku ini nggak suka banget makan sayur Kak. Tapi kan tetap harus mencukupi serat ya Kak. Bisa nggak Kak kalau diganti sama buah-buahan saja Kak? Terima kasih Kak. Terkadang kita tidak bisa hanya melihat siapa yang kita sukai. Tetapi harus melihat siapa yang terbaik untuk kita. Yeah. Nggak nyambung? Nyambung dong dikit. Mencukupi kebutuhan serat, tapi nggak suka sayur, ganti pakai buah aja lah. Boleh lah, kan sama-sama serat. Kalau bicaranya hanya tentang seratnya, ya bisa-bisa saja. Tapi gimana kalau bicaranya tentang kesehatan? Maksudnya gimana nih? Jadi gini, kandungan gizi dari sayur-sayuran dan buah-buahan biasanya berbeda-beda. Sayur biasanya lebih rendah kadar gulanya, sehingga bisa tuh dimakan dikombinasi dengan karbohidrat. Misalnya nasi pakai sayur kangkung. Sedangkan buah rata-rata lebih tinggi kadar gulanya, walaupun gula alami fruktosa biasanya lebih cocok dimakan sebagai snack atau dimakan terpisah, atau sebagai pencuci mulut. Saya bingung dengan konsep pencuci mulut. Cuci mulut ya dilap pakai tisu, atau pakai air, atau sikat gigi sekalian. Cuci mulut pakai buah. Intinya lebih bagus kita kombinasikan sayur-sayuran dan buah-buahan untuk membantu mencukupi kebutuhan gizi yang diperlukan oleh tubuh kita. Jadi belajar mencintai si dia. Maksudnya belajar menyukai sayur-sayuran yang bagus juga untuk tubuh kamu. Yakin nggak suka sayur? Terkadang masih rancu cara membedakan sayuran dan buahan. Kalau yang daun-daunan sih sudah jelas ya sayuran. Nah coba contohnya, tomat termasuk sayur atau buah? Kok belinya di tukang sayur? Labu termasuk sayur atau buah? Nangka muda yang biasa ada di nasi padang termasuk sayur atau buah? Terkadang hanya persepsi kita, karena kita sudah meng-self-claim nggak suka sayuran. Akhirnya kita pukul rata kita nggak suka sayur. Padahal kan belum tentu. FYI, for your information. Long time ago. Dulu ketika berat badan saya masih 108 kg. Sebelum memulai diet,
Saya termasuk orang yang tidak suka sayuran sama sekali. Ada daging, ngapain makan sayur? Makan sayur emangnya kambing? Tapi sekarang nggak lengkap rasanya kalau nggak ada si dia. Maksudnya nggak makan sayur. Karena itu belajar untuk menyukai apa yang bagus untuk tubuhmu, termasuk sayuran. Oke, sampai sini dulu video Q&A kita hari ini. Semoga bisa menjawab dan membantu. Buat yang punya pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya. Bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah atau DM langsung ke IG saya. Buat yang belum subscribe, jangan ragu pencet tombol subscribe-nya. Pencet juga tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan info-info dan tips-tips tentang diet dan healthy lifestyle berikutnya. Buat yang suka dengan video ini, jangan lupa pencet tombol like-nya, bantu share. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk selalu menerapkan pola hidup yang sehat. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Stay fit, stay healthy, and bye-bye. Karena belum tentu ketika berat badan yang ditargetkan tercapai, tapi belum puas, belum tentu. Gimana sih? Tapi badan kita menjadi semakin fit, menjadi semakin ideal, makin lean, lean ya? Tapi gimana kalau sehingga cocok untuk sayur biasanya lebih tinggi kebalik.